Tetap lembut. Mama Lime Green juga efektif bersihkan kotoran dan bakteri di buah sayur. Buah sayur bersih higienis, aman, 100% food grade. Mama Lime Green, pencuci piring dari tumbuhan. Pertama, 100% food grade. Layo. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, gak blend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsuit. Olahraga pedal ini tengah digandrungi oleh banyak kalangan. Padel atau pedal ya Mbak Jen? Dan saya mendapat informasi terbaru yang benar adalah padel. Oh ya padel ya. Nah olahraga yang sering disebut serupa dengan tenis ini juga terus berkembang melalui pertandingan tingkat nasional maupun internasional. Siapa dari Anda yang sedang terpedal-pedal? Tidak heran ya, karena olahraga pedal saat ini tengah populer. Meskipun sekilas hampir mirip dengan olahraga tenis, tapi pedal memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Jenis raket yang digunakan dan jumlah pemain yang terlibat di olahraga ini menjadi pembeda dengan olahraga tenis. Wakil Ketua Perkumpulan Besar Pedal Indonesia, Mohtar Sarman menyebutkan, pedal bukan hanya olahraga sosial, dibutuhkan atlet pedal yang mumpuni agar bisa menoreh juara di tingkat internasional. Memang sekarang ini sangat sosial, ya karena hampir menyangkut semua kalangan, dari anak-anak, dari dewasa, sampai orang tua pun juga sudah main. Tapi kita juga harus menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi, yang bisa merepresentasikan Indonesia di kancah pertandingan internasional. Ya, jadi padel ini sudah banyak turnamen-turnamen internasionalnya. Dan semoga dalam waktu dekat sudah bisa masuk ke cabang medali di Olimpiade. Sedangkan di Indonesia sendiri, padel ini sudah menjadi cabang olahraga eksibisi pada PON di Sumut, Aceh tahun lalu. Kimberly, salah satu penggemar pedal, mengaku mulai tertarik mencoba latihan pedal karena melihat teman-temannya. Kimberly bahkan rela merogoh kocek sampai 5 juta rupiah per bulan untuk memenuhi hobi pedalnya. Wah, padahal sekarang di Indonesia kayaknya sedang hits-hitsnya ya. Jadi di mana-mana lihat orang setiap hari itu ada main-main pedalnya. Kayaknya ini bakal jadi cabang olahraga yang hits tahun ini. Pokoknya di atas 5 juta sih. Oh, 5 juta buat seminggu tuh? Enggak, buat sebulan. Untuk bermain pedal, diperlukan lapangan khusus yang dapat disewa dengan tarif mulai dari Rp400.000 per jamnya. Tidak sekedar mengikuti tren, olahraga pedal juga bisa menjadi pilihan olahraga permainan yang seru bersama teman atau keluarga. Bagaimana? Apakah Anda tertarik mencoba? Putri Oktaviani, Gahniar Febrian, Kompas TV, Jakarta. Demikian Sapa Indonesia malam akhir pekan. Saya Insan Kabar. Saya Audrey Chandra pamit, sampai jumpa di Sapa Indonesia malam akhir pekan selanjutnya. Aduh, alhamdulillah akhirnya selesai juga. Iya benar-benar. Tapi ribet-ribet juga, banyak belibetnya. Mas, ayo. Dah, Kita Firsa, mau apa?
olahraga, saya udah nyewa lapangan, fotografer, warung setempat udah saya sewa semua. Ih, sedap. Olahraga apa Ini mau emangnya? makan apa olahraga? Emang mau olahraga apaan kita? Yang Mbak sama Mas cerita. Nah, ini saya punya olahraganya nih. Olahraganya pakai ini. Lah, bukan ini. Padel yang booming. Kalau kamu itu kalau gini pakaiannya nggak total, bukan olahraga, olahragu. Karena ragu-ragu. Ini olahraga apa enggak ya? Apa namanya? Padel. Lah, itu mah masakan Padang kali. Bukan masakan Padang. Itu justru sekarang yang lagi ngetren. Padel. Kostumnya bukan gini. Padahal saya udah latihan udah latihan dulu saya. Coba kalau nggak bisa Kalau ini nggak? bola. Apa? Coba kalau nggak bisa nggak? Coba padel kan tadi gimana? Padel tuh nggak ada? padel tuh harus gini, dibentur-benturin kayak gitu loh. Nah, ini juga Pokoknya. bukan olahraga, bukan padel, raketnya padel. Ya kan ini. kalau Ini raketnya belajar nyamuk. belajar kalau gini, kalau nanti sudah terlanjur beli alatnya ternyata saya kemudian bosen. Kan banyak kan kayak dulu sepeda, rame-rame beli sepeda pada bosen. Oke. Jadi Takutnya kalau langsung beli yang mahal nanti terus bosen kan nggak enak. Tapi kalau Ini bawa multifungsi. Kalau bawa ini malah ketahuan tinggal di kebon. Kebanyakan nyamuk. Iya, benar. Kan tas Tunggu. Tapi aku penasaran dulu sih. Tapi sebenarnya kan Mas Firza, Mas Akbar ini kan artis ya. Iya, Kan enggak dong. padel ini kan identiknya sama artis. Nah, kalau Dan standarnya harus foto di depan jaring Nah, dulu. kalau- Di depan net harus foto kalau Mas bareng. Akbar sama Mas Firza gimana? Terpadel-padel juga nggak? Sementara ini masih belum terpadel-padel. Tapi kayaknya istri sudah mulai ya. Oke. Istri saya juga, tapi padel jadi dia. Padil. Ya udah deh. Itu padil. Ya udah deh kalau itu Jadi. daripada ngomongnya Ya. lebih ngawur lagi, kita panggil ini yang memang jagonya padel. Oke. Ini salah nih berarti ya? Berarti kita nggak berakal. aduh, Lu gimana? salah alatnya. Lu mending nanti tanya-tanya juga. Kita juga tanya-tanya informasi. Sebenarnya cara atau apakah benar nih padel ini harus beli ini nambah. Mahal ya, tadi 5 juta katanya. Boleh. Iya, iya. Kita tanya, ini duduk. Boleh. Oh, duduk ya? Langsung Ayo duduk. kita Nih, samperin, nah. Dan kita mengundang. Iya, Kita ada. mengundang. Ada, jadi kita sudah bergabung bersama kita ada Pak Mokhtar Saman, Wakil Ketua Perkumpulan Besar Padel Indonesia, dan ada Conchita Caroline. Ini salah satu public figure yang juga sekarang menjadi penggemar padel. Halo Mbak Conchita. Oke, Mbak Conchita. Halo. Ini benar nggak? Ini raket padel? Bukan dong. Oh, Ini bukan. kayaknya tenis meja, pingpong. Oh iya benar-benar. Pak Mokhtar. Sehat Pak Mokhtar? Pak Silakan Mokhtar, Pak Mokhtar. Apa? Nah. Ini Pak katanya mau ini tadi momen padel, tapi malah ini kostumnya begini gimana? Silakan Kita langsung langsung duduk duduk ya. Oke. Nah, ini tanya-tanya baru kita paham nih. Aduh, salah kostum ini. Nah, langsung ke Pak Mokhtar nih ya. Pak Mokhtar, padel sendiri olahraga baru apa lama sih sebenarnya Pak? Maksudnya kan kita mengenalnya baru sekarang nih. Iya, biasanya sebenarnya sejarahnya itu sudah dari dulu atau sekarang-sekarang ini? Sebenarnya sejarah padel itu sudah dari tahun 70-an. Ya diciptakan tuh di Meksiko sebenarnya. Padel. Oke. Padel bukan pedal ya. Ya, saya salah tadi ya. Biar keren ternyata salah. Ya. Iya, kita bikin pedal terus Pak. Nah, mungkin mulai populer itu di tahun 90-an, di tahun 2000-an. Oke. Mulai populer karena banyak pemain bola itu main padel. Oh, dasarnya udah bener. Oh, iya udah bener. benar. Saya Kostumnya udah bener. tapi belum kelar. Oh iya. Terus? Terus Pak lanjut. Memang sudah sangat populer di Eropa. Oke. Mungkin masuk di sini itu di Indonesia itu sekitar 4-5 tahun yang lalu. Ya. Pada waktu pas pandemi. Ya. Di Bali itu banyak yang turis-turis atau residen asing itu mulai daripada bosan kita mendingan buka lapangan padel. Nah, mulai dari situlah ya yang coba ada yang main. Kadang kan masih baru kan ya, ada orang kita ya dicoba main akhirnya jadi kalau dibilang terpadel-padel. Terpadel-padel. Gitu loh. Nah, dari Bali baru akhirnya masuk ke kota-kota lainnya, khususnya di Jakarta. Oke, kalau Mbak Caroline sendiri mengenal padel kemudian juga akhirnya jatuh cinta sama padel mulai kapan? Ini mungkin bisa dibilang memasuki tahun kedua. Ya. Jatuh cintanya udah dari pegang raket pertama kali. Kalau pegang raketnya nyewa. Oh iya, kalau pegang raket itu udah jatuh cinta. Nah, itu kebetulan jatuh sakit Oh, DBD jatuh sakit kayaknya. DBD. Karena raket nyamuk, Iya, ya iya, kan? Kalau lu belum pantas. Apa? Kan begitu pegang raket pertama jatuh cinta. Iya. Lu begitu pegang paket jatuh miskin lu. Mahal-mahal, emang mahal-mahal. Saya udah lihat. Gak juga kan tadi aku bilang Iya. raket pertama masih Oke. sewa. Karena Oh, sebenarnya ada
sewa juga? Ada. Oh, Rata-rata sekarang tempat atau court padel itu juga sekaligus menyediakan penyewaan raket. Bola memang harus beli sendiri, bawa sendiri. Tapi kalau raket tuh kita bisa sewa dulu gitu. Jadi nggak harus kan mindset orang kayak aduh raketnya mahal banget, mesti beli raket apa segala macam. Nggak juga. Tapi memang 90% yang sudah pegang raket, nah, harus udah nggak bisa lepas itu. Harus punya raket, raket simpenan pribadi gitu ya. Tapi cara ngumpetin raket biar nggak ketahuan istri di mana ya? Itu mah simpenan. Ini jangan khawatir, nanti istri punya raket sendiri. Tenang aja. Yang paling benar istri diajak juga. Kan sekarang semua kalangan usia, gender bisa. Makanya diajak. Tadi katanya nggak mau ngajak, katanya sama istrinya mendingan sama Firza aja. Bahaya tadi kalau sudah terpadel-padel gitu ya. Iya, kalau udah terpadel-padel. Nah, Pak Mokhtar, kan banyak yang bilang dasarnya ini mirip-mirip tenis. Ya. Ini sebenarnya apa yang membedakan dengan tenis, Pak? Padel ini sangat berbeda dengan tenis atau olahraga raket lainnya. Oke. Kayak bulu tangkis. Bulu tangkis, ada squash, Ya. walaupun dengan sama-sama dengan tembok atau dengan kaca, tapi sangat berbeda. Ya. Teknik pemainnya berbeda, bolanya berbeda, raketnya berbeda. Ya, mungkin yang mirip-mirip itu cara hitungnya misalnya, Ya. 15, 30, 40 dan sebagainya. Oke. Tapi di luar itu sangat berbeda. Apalagi padel ini harus double. Oh, Ya kan, Oh, harus padel berdua. itu harus berpasangan? Betul, harus jadi berpasangan. orang dalam satu Tidak court. ada. Oh, nggak ada kategori single nggak ada ya? Tidak ada. Maka dari itu padel ini bukan olahraga solo. Oh, Olahraga. Solo Jogja aja ya? di Jawa Tengah ya? Nah, biasanya kalau sendiri itu kan pakai headphone. Ya. Kalau padel ini harus sosial, Oh, sosial. harus berkomunikasi, harus. Jadi kalau gini Mas, kalau ini kan Mas Firza sama Mas Akbar nih, berarti bisa cocok dong. Tapi kalau dua-duanya belum bisa gimana? Langsung aja main gitu. Kami satu-satu megang 2 raket. Kesulitan. Ya, itu oke, dia. silakan. Kalau dibilang dua-duanya belum bisa, Oke. jangan khawatir. Padel ini entry barrier-nya sangat-sangat mudah. Oh. Ya, jadi pakai ada raket, ada bola, udah bisa ngembaliin bola. Oh, yang penting main aja. Betul, beda dengan olahraga lainnya mungkin agak sulit ya. Saya ambil contoh misalnya golf misalnya. Iya. Nah, itu sulit itu, harus latihan, harus ini. Kalau padel jangan itu sulit cepet. daftarnya di awal aja kalau golf. Tapi Mbak Konjita kan ada yang bilang kan banyak bilang kalau ini kalau bermain padel itu, outfitnya harus kayaknya mahal. Terus bilangnya raketnya? Raketnya juga mahal. Ini emang semahal itu yang dibayangkan atau? Sebenarnya balik lagi ya, karena kan mahal murah itu relatif dan preferensi masing-masing orang. Ada yang ngerasa mood mainnya tuh lebih keangkat di saat outfitnya dari atas ke bawah kece, sesuai. Jadi tadi kalau katanya Mas Akbar untuk foto di depan net tuh kelihatannya bagus. Ya, Iya. Tapi sebenarnya nggak harus seperti itu juga. Gitu. Bahkan kalau dibilang tenis itu kan biasanya memang ada bajunya sendiri, ada stroke tenis gitu. Kalau padel tuh sebenarnya nggak ada kewajiban ya Pak ya. Kita bisa pakai celana pendek, bisa pakai rok, apapun yang nyaman. Tapi memang satu kalau aku boleh saran, investasi pertama adalah sepatunya dulu. Betul. Ada sepatu khusus Ini padel. sepatunya harus khusus. Boleh nggak? Ini Udah bolong lagi tengahnya. Oh, lumayan. Kalau pakai sepatu ini sayang lapangannya. Ada sepatu khusus Pak untuk Yes. padel? Ada sepatu khusus. Bisa diceritain coba? Iya bisa. Kenapa aku bilang investasi pertamanya itu adalah sepatu? Iya. Karena kan kita tahu sama-sama bahwa teksturnya lapangan padel itu berbeda dengan tenis. Ada pasirnya juga. Jadi kalau kita nggak memilih sepatu yang tepat, bahayanya nih takutnya selain dari kita bisa cedera, itu ya sepatu yang kita punya juga cepat habis solnya. Karena kan pergerakannya dinamis ya. Jadi memang investasi pertama kalau dibilang apa kira-kira yang sekiranya bakal keluar uang duluan nih, justru mungkin di sepatu. Tapi nggak apa-apa, sepatu itu bisa awet lumayan lama kan. Nah, tapi berarti kalau kayak Mas Firza ini outfitnya udah oke kan? Katanya tadi boleh pakai celana pendek. Boleh. Ya kan? Boleh. Tinggal sepatu. Iya. Sepatu ya. Iya kan? Ini kaos kaki sepanjang ini tapi ya asal pede dilihatin sih nggak apa-apa sih. Lo kira-kira mau nanya apa berkaitan dengan padel ini tadi? Apa nggak sanggup nanya? Enggak, saya mau nanya nih. Iya. Biasanya olahraga itu kayak football. Iya. Di Indonesia jadi sepak bola. Padel tuh bahasa Indonesianya apa? Susah banget Padel ya. itu memang bahasa dari sononya udah padel. Iya. Nggak bisa di Indonesia kan? Nggak bisa ya? Udah padel itu udah. Kirain ada Indonesianya apa gitu, nggak ada. Ada nggak Pak?
Untuk sementara belum ada, ya seperti tenis lah. Susah Tapi pertanyaannya. bukan hanya padel itu sebenarnya itu nama olahraganya, tapi banyak dalamnya istilah-istilah juga. Ya, ada vibora, ada cikita, ada apa lagi, ada badeha gitu loh. Ya, nanti kita ciptakan bahasa Indonesianya deh. Yang khusus padel ya. Padel. Oke. Nah, kedepannya ini padel ini kan sekarang sudah ada organisasinya. Federasi kita bilang. Federasi, nah, istilahnya federasi. Betul. Nah, target terdekat ini kan sudah memasuki misalnya serius nih padel menjadi cabang olahraga. Target ke depan terdekat mau masuk langsung dipertandingkan di SEA Games, PON atau Olimpiade itu kira-kira kapan itu, Pak? Oke, jadi saya mewakili federasi. Jadi dari tahun lalu cabang olahraga padel ini sudah dipertandingkan di PON sebagai cabang eksibisi. PON di Aceh PON kemarin. Aceh Sumut, ya. Kebetulan pas pertandingan itu di Medan. Oke, di Medan. Nah, tahun ini sendiri kita sudah melakukan sirkuit nasional. Ya, yang diikuti oleh ya semua provinsi. Kompetisi itu di bulan Mei. Ya. Kemudian bulan Juni ini kita sudah melakukan 2 pertandingan internasional dari Federasi Internasional langsung yang menuju kita dari FIP. Itu satu di Jakarta, satu di Bali. Bulan depan kita melakukan Sirnas kedua di Bandung dan untuk program sampai akhir tahun. Ya. Tadi Mas bertanya bagaimana dengan SEA Games? Karena ini cabang masih baru. Kami juga dari Federasi Internasional sedang melobi SEA Games supaya ada cabang dipertandingkan juga di SEA Games. Nah, kalau gitu pertanyaannya kalau buat Mbak Conchita kan biasanya nih nge-MC gitu ya. Terus jadi host. Jangan-jangan mau ini nih jadi apa? Pemain atlet. Ya, ada nggak pengen kayak gitu nih? Kalau Mbak Conchita melihat padel ini menjadi olahraga lifestyle atau olahraga sosial. Apakah ini bisa, misal kayak golf nih. Ini olahraga kan jadi ya ajang networking. Nah, apakah dengan circle dari padel sendiri yang kita tahu ya, itu selebritis, pengusaha. Nah, apakah bisa ke depannya ini juga menjadi cabang olahraga yang ya untuk networking lah, lobby-lobby seperti itu. Iya. Kalau tadi Kak Audrey bilang niat untuk jadi atlet profesional sih kayaknya dari usia sekarang udah agak terlambat ya. Mungkin bisa tapi jadi ketinggalan jauh banget lagi aja. Cuma no worries karena sekarang yang main untuk rekreasi pun turnamennya itu udah banyak banget dari komunitas-komunitas. Jadi kita tetap bisa ngerasain euforia pertandingan ala turnamen. Kalau untuk networking itu bisa banget. Karena percaya nggak percaya, job aku ya dari perpadelan ini, besok aku nge-MC nih turnamen padel juga gitu. Karena memang dari segi bisnis, kacamata bisnis, aku ngelihat padel pun menjadi satu lahan yang cukup ramai, cukup basah nih beberapa tahun terakhir. Karena itu tadi semua orang nyemplung, benar-benar berbagai background dan akhirnya banyak dari mereka yang kemudian punya budget lebih karena jatuh cinta sama olahraganya, mereka pun menciptakan entah event atau kemudian lapangan padel dan lain-lain yang ya udah bikin menambah lapangan kerja baru lagi. Iya benar juga ya. Nih bisa dicontoh, ikut padel belajar siapa tahu kan jadi ikut butuh kan kalau turnamen kan butuh orang bersihin, butuh orang kenapa nggak jadi butuh kru, ya kan butuh kru buat butuh LO, lu bisa. Iya. Kayaknya itu terlalu bagus saya gojeknya aja ya. Nganternya aja saya. Tapi siapa tahu ada job stand up di sono. Bisa. Ada tahu, ada turnamen stand up juga yang kemudian kalau nggak salah para komikanya tuh main padel gitu. Oh, kemarin tuh yang ini Marcel Cup, bener. Iya, hadiahnya ngambil. Dari yang disampaikan oleh Conchita, ini benar bahwa saya padel ini adalah olahraga sosial juga ya. Yes, sponsor banyak loh. Ada masuk. Sponsor banyak loh yang mau sponsorin. Nah, Pak, ini kan kita sementara masih melihat ini di ibu kota ya. Perkembangan di luar Jakarta sendiri dari informasi yang Bapak terima. Wah, copot ini. Maaf ya, Kalau ada momen padel, copot. Lu jangan malu-maluin dong. Masa kayak gitu. pakai kasih rumputnya nanti. Nah, Pak jangan diajak padel, Pak. Gimana sih? Ente gimana mau ikut padel, investasi sepatu aja belum bisa. Iya. Iya. Itu pasti ini masuk semua nanti kan. Baik, lu ikut tarkam dulu deh. Iya. Oke. Nah, perkembangan di luar Jakarta, kalau saya lihat sih
ya mungkin dari postingan-postingan masih di Jakarta aja. Iya. Nah, perkembangannya di luar Jakarta, Pak? Sangat pesat juga ya. Ya. Kita sendiri dari federasi sendiri sudah ada 11 pengprov. Dan terus hampir setiap minggu ada yang request. Pembentukan pemprov Betul. gitu. Jadi memang kita syaratnya harus punya lapangan dulu. Supaya pengprov itu bisa membina atlet-atlet usia muda juga di sana. Bukan hanya untuk rekreasi saja atau sosial, tapi harus berprestasi. Jadi ya bukan hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, di Medan sudah ada. Nanti sebentar lagi ya di Aceh sudah ada dibentuk pengprov ya. Mungkin nanti kita yang bangun lapangannya di sana. Tapi berarti itu rumputnya juga rumput spesial gitu ya, maksudnya nggak bisa yang misalnya bawahnya rumput Pak? Ya, rumput sintetis. Perbedaannya hanya kalau ada either pakai kaca atau pakai tembok. Ya. Kalau pakai kaca itu lebih komersial kan bisa dilihat. Untuk live show dan atau live streaming bisa. Kalau tembok itu aslinya tembok sebenarnya. Tembok beton. Asbes nggak boleh gitu. Asbes bikin Pak, koma. mohon maaf nih Pak ya. Pak, mohon maaf. Aslinya tembok, betul. Bukan kaca. Lu kebayangin dikelilingin tembok, Iya, kan harus terus yang optiknya nonton makanya harus gini. Di tembok-tembok gini, ya kan Pak? Di tembok-tembok gini dong jadinya. Jatuhnya kayak nontonin napi. Jatuhnya kayak pagar komplek. Ada nontonin gini. Aslinya tembok. Asli diciptakan pakai tembok. Tapi lama-lama dengan inovasi kan kembali lagi olahraga ini kan harus ada sport science-nya. Iya. Ya, jadi dibuat lebih saintifik. Raket juga dari dulu beda raket dulu dan raket sekarang. Jadi ada kemajuan. Siap, tapi yang agak repot nih gini ya kalau padel nih Pak. Bulu tangkis kita belum punya lapangan bisa main di jalan gitu kan. Bola bisa main di jalan, catur bisa main di jalan, basket lah bisa jadi. Kalau padel harus di lapangannya ya Pak. Sebenarnya gini, banyak atlet-atlet itu kalau latihan, mereka latihan di garasi biasanya. Ya, mereka latihan di garasi. Bakon Cita juga gitu? Karena gini, ini untuk refleks sebenarnya. Jadi melatih refleks. Padel ini yang penting ini ya karena tangan ya. Jadi gini, padel ini bukan hanya harus menggerakkan fisik, badan, kaki kan semua bergerak gitu. Tapi kita juga harus melakukan melatih otak kita juga. Ini mau dibalikin langsung, mau dipukul ke kaca lagi, ya kan atau mau jadi ya berarti refleks. Iya. Oke Pak, bisa peraturan singkat aja deh Pak. Peraturan permainan padel yang benar-benar pertandingan gitu. Yang resmi aturannya lapangan ukuran berapa gitu. Ukuran lapangan biasanya standar 10x20. Ya. Kalau level istilahnya level pemain itu level pertandingan ada dari bronze, silver, gold, sama atau kayak master. Jadi ada istilahnya ada rankingnya. Nah kita sendiri dari PB juga sudah mengatur ranking tersebut. Jadi misalnya ranking di silver tidak bisa main di level bronze. Bakon Cita, tapi kalau misalnya kan ini permainan fisik juga nih ya. Ada nggak sih misalnya harus makan apa dulu biar kuat fisiknya atau sebenarnya sama aja kayak olahraga lainnya? Kalau menurut aku sih sama aja ya. Malah aku tidak menganjurkan sebelum main itu makan. Kalau mau dijedain, karena kan sebenarnya seperti yang tadi aku bilang ya, padel ini karena lapangan lebih kecil daripada tenis, meskipun terlihat mudah karena ada partnernya, pergerakannya tuh lebih dinamis. Bahkan kalau menurut aku satu poinnya bisa lebih lama karena pantulan bola ke kaca itu masih bisa dimainkan lagi untuk jadi poin. Gitu. Jadi biasanya kalau kita terlalu mepet antara makan ke main itu bisa jadi mual. Tapi kalau makanan sih sebenarnya sama aja ya, semua yang jelas harus tetap terhidrasi karena memang pergerakannya banyak, gamenya lebih panjang dan kita keringetan gitu. Kalau Concita rutin sekarang? Lumayan, besok aku mau main lagi. Baru diajak Mbak. Seminggu 4 kali 5 kali kayak bisa. Ya 6 kali sekalian lah. Sehari doang dong liburnya. Kalau Pak, kan saya lihat tuh kalau di TV, kalau ditayangkan cetak jodok jarak, matinya kalau gimana sih Pak? Udah langsung aja gitu, matinya kalau mungkin permainan ini mirip dengan tenis. Pantulan harus sekali ke lantai. Selama belum bantul ke lantai lagi, bolanya masih hidup. Jadi mau dibalikan langsung, mau dipantulkan ke kaca, itu terserah. Dia akan dianggap poin mati kalau
sudah mantulnya 2 kali. Atau mungkin mantul kemudian kena fence itu ya Pak ya, si iya. pagar besinya. Berarti Jadi ada kalau beberapa udah- pantulan yang kalau udah ke lantai lalu ke situ. Itu. Oke. Siap, berarti- Gampang lah peraturan, yang penting main dulu. Ya udah. Kita tutup Nanya-nanya dulu mulu nih. ngapain lu? Penasaran. Iya, Nanti dulu. Bener ya, aku sewain kort ya. Udah Terima Sampai kasih. malam ya. Nanti ya janjian. Iya, Terima kasih janjian. Pak Mokhtar, Pak Cita, terima Ya. kasih. Terima kasih. Dan saudara, saya sudah perjumpaan kita selama 1,5 jam di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Saatnya kami pamit. Saya Audrey Chandra. Saya Insanur Akbar Dan saya Budi Sudarsono. Saya Firza Logika. Mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih. Merayakan 6 dekade